Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila middin amma ba'd. Badallah usikum wa yabtaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terimbah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa yang ada dimanapun berada, kembali lagi kita ngobrol perkara iman di Kopi Pagi hari ini. Ada pesan Rasulullah yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Rasulullah bersabda, "Inna fi jasadi mudghah, idza sholahat jasadi kulluh, wa idza fasadat jasadi kulluh, wa huwa qalb." Hadis itu mengatakan bahwa inna fi jasadi, sesungguhnya dalam jasad, mudghah, ada segumpal darah. Idza sholahat, jika segumpal darah itu sehat, sholahat jasadi kulluh, maka sehatlah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, sakit, fasadat jasadi kulluh, maka rusaklah seluruh tubuh. Hadirin rahimakumullah. Apakah itu? Wahya qalb, itu adalah hati. Para ulama, para pakar kemudian mencari tahu apa itu hati. Qalbu itu apa? Setelah ditelusuri berbagai pendapat dan pandangan para ulama, saya mengambil kesimpulan bahwa qalbu itu ada dalam dua kategori. Yang pertama dalam bentuk fisik, yang kedua dalam bentuk rohani. Qalbu dalam bentuk fisik adalah jantung. Ketika seseorang jantungnya sakit, maka sakitlah seluruh tubuh. Ketika jantungnya sehat, maka sehatlah seluruh tubuh. Secara fisik, jantung merupakan sesuatu yang ada dalam tubuh kita yang harus betul-betul kita pelihara. Kesehatannya kita jaga, karena itu akan mempengaruhi seluruh dari tubuh kita. Jantungnya sakit, maka sakitlah seluruh tubuh. Dan bahkan ketika seseorang jantungnya berhenti, maka terhentilah seluruh aktivitas tubuh kita. Terjadilah maka kematian ketika jantungnya berhenti. Yang kemudian itu sering disebut dengan serangan jantung. Tapi dalam kategori yang kedua, qalbu itu adalah yang bersifat ruhani. Hati di sini dimaknai sebagai hati nurani. Di manusia, di dalam dirinya, dalam jantungnya ada yang bersifat ruhani, yaitu hati nurani. Ketika seseorang hati nuraninya bersih, qalbunya bersih, maka akan bersih, akan sehat seluruh tubuhnya, seluruh jiwanya akan sehat ketika hatinya sehat, hati nuraninya sehat. Tapi ketika hati nuraninya itu sakit, maka sakitlah seluruh jiwa, seluruh tubuh. Dan bahkan para pakar mengatakan bahwa sesungguhnya kesehatan fisik sangat tergantung pada kesehatan hatinya. Kalau hatinya sakit, maka fisiknya pun akan sakit. Ketika hatinya sehat, maka seluruh tubuhnya pun akan sehat. Maka tidak bisa dipisahkan antara aspek fisik dan aspek hati, aspek rohani. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana menjaga hati agar hati itu tetap bersih? Maka hati ini harus dibersihkan terus-menerus. Kenapa? Karena hati itu secara bahasa pendekatannya, hati itu berasal dari kata bahasa Arab, disebut di sana adalah qalbu.
yang secara bahasa artinya adalah berbolak-balik. Sehingga Rasulullah pernah memberikan sebuah doa kepada kita agar hatinya ditetapkan dalam iman. Ada sebuah doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya muqallibal qulubi, wahai yang ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini ke dalam ketaatan terhadapmu. Gitu. Jadi kita meminta tetapnya hati, tidak bergeming walaupun hantaman masalah, hantaman persoalan dalam kehidupan begitu banyak, tetapi hati kita tetap bersih, hati kita tetap terjaga, hati kita tetap sehat walaupun dengan gempuran-gempuran persoalan kehidupan. Ketika hati itu sakit, berarti dia dalam kondisi sakit, maka dia harus segera diobati. Maka hati ada dalam 3 kondisi. 1, hati yang sakit disebut qalbun marid, ada hati yang sehat disebut qalbun salim, dan ada hati yang mati disebut qalbun mayyit. Jangan biarkan hati kita yang sedang sakit, karena ketika dibiarkan ia bisa mati. Ketika sakit maka obati sehingga hatinya menjadi selamat, menjadi qalbun salim. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengatakan orang-orang yang selamat nanti di akhirat adalah ma'atallah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang membawa iman, hati yang membawa keyakinan kepada Allah. Hatinya tetap iman pada Allah, takwa pada Allah. Walaupun persoalan dalam kehidupan begitu banyak, ia hanya bersandar kepada Allah. Ia hanya bergantung pada Allah. Apapun yang terjadi, Allah lah sebagai puncak cintanya. Allah lah sebagai puncak tujuannya. Allah lah adalah puncak pencariannya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah ghayatul ma'bud, ghayatul mahbub, ghayatul ma'bud. Allah lah adalah segala-galanya dalam hidupnya. Itulah hati orang-orang yang selamat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim dalam sepanjang hidup kita, sehingga Allah akan menyambut kita ketika kita kembali padanya dengan kalimat salamun mir rabbihir rahim. Selamat datang wahai hati-hati yang selamat. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kesehatan lahir dan batin. Demikian para pemirsa dari saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.